Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari tutup mata saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini waktu yang ajaib. Karena ada Engkau di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja. Beri kami rasa lapar dan haus lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi Tuhan. I'm hunger. Kami lapar akan Engkau. Dan kata firman-Mu, orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Dan biar malam hari ini kami dipuaskan. Lebih lagi dari pagi tadi Tuhan. Siang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow. Tadi yang banyak Pak Sadi berkat sudah berikan firman Tuhan. Waktu anggur yang baru dicurahkan di kantong kulit yang baru, mata anggur itu akan tersimpan. Kata bilang tersimpan. Tapi sebenarnya bukan kata tersimpan dalam arti pasif. Kalau saudara terima anggur yang baru, tolong tampilkan Lukas 5 ayat 38. Kata tersimpan itu bukan pasif. Sifat dari anggur itu membuat kantong kulit itu bergerak. Sifat daripada Roh Kudus membuat kantong kulit hidup Anda tidak tinggal diam, tapi engkau bergerak. Amin. Selalu ada pergerakan, selalu ada dampak ketika kantong kulit itu. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Kata harus disimpan bukan kata negatif, tidak buat apa-apa. Ada banyak orang sudah terima anggur yang baru, sudah terima visian dari Tuhan, sudah terima otoritas mandat dari Tuhan.
Dia nangkap firman Tuhan. Bahkan gereja Tuhan sudah mempercayai dia. Tapi dia diam. Gak buat apa-apa. Tidak seperti itu saudara. Harus tersimpan. Sebenarnya kata tersimpan itu harus bergerak. Itu tanda Anda menyimpan. Ada sesuatu di dalam saudara. Amin. Amin. Orang akan tahu dari dalammu waktu saudara bergerak. Saudara, ketika Anda bergerak, berkuasa dinyatakan. Ketika Anda bergerak, bermujizat terjadi. Ketika Anda bergerak, pemulihan terjadi. Ketika Anda bergerak, orang-orang disembuhkan. Ketika Anda bergerak pergi menginjil, maka orang-orang dipulihkan. Ketika Anda pergi bergerak dari rumah ke rumah, maka mujizat itu terjadi. Itu kata harus bergerak. Tanda Anda menyimpan sesuatu yang ilahi. Amin. Wah. Amin. Jadi kalau Anda diam-diam saja, itu bukan berarti menyimpan kuasa. Itu artinya kemungkinan Anda tidak membuat kuasa itu bergerak. Makanya belajar sesuatu harus lebih dalam dari kata-kata artinya. Kalau saya ngajar anak sekolah kitab, maka saya akan kupas dari bahasa aslinya. Tapi kalau saya kupas saudara, nanti anak melongo. Lupa esensinya. Jadi saya tidak akan kupas karena saya tidak sedang ngajar kepada anak sekolah kitab. Amin. Anggur yang baru tersimpan. Harus tersimpan. Anggur itu ditaruh di kirbat yang baru. Tanda kirbat yang baru kemarin saya bilang itu elastis, dia bergerak. Karena ada fermentasinya. Saudara, yang mengembang sebentar dia nyusut, sebentar ngembang lagi, sebentar nyusut. Dan kantong kulit itu harus bisa mengikuti tekanan fermentasi. Saudara terima anggur yang baru, tidak bisa Anda diam. Karena dia punya tekanan untuk membuat Anda bergerak. Dia taruh kerinduan hati Bapa. Dia mempercayai Anda jiwa-jiwa. Dan itu harus menyala-nyala berkobar saudara. Tidak untuk memanaskan kursi. Tolongin saya Tuhan malam hari ini. Yoel 2 ayat 23. Saya suka dengan Tuhanku. Karena dia selalu memberi surprise. Saya persiapkan yang lain. Tuhan beri yang lain. Thank you. Saya berserah Tuhan. Mari baca sama-sama 23. Pelan-pelan ya. Di akhir zaman janji Yoel ini tergenapi. Janji kitab Yoel itu tergenapi. Sekarang ini. Anggur yang baru. Kuasa daripada Roh Kudus akan berdampak dalam hidupmu. Apa dampaknya? Mari baca sama-sama. Satu persatu ayatnya. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Wow. Tuhan berkata, orang yang terima anggur yang baru, pekerjaan ilahi, itu saudara mesti bersukacita. Kenapa bersukacita?
karena diberikannya Tuhan Allahmu hujan pada awal musim. Petani mengerti kapan waktunya untuk menanam. Karena dia tahu ketika dia menanam, awal musim itu dia akan menuai. Amin. Amin, saudara. Seperti fajar pasti menyingsing pagi hari. Demikian orang yang menabur. Di awal musim dia pasti akan menuai. Dan bukan hanya saudara, hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya padamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Apa maksudnya? Ada musim yang dulu, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Aku akan memberikan Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, hujan pada akhir musim itu Holy Spirit turun. Orang terima kuasa. Kuasa itu turun atas. Dunamos. Seringkali orang gak sadar berapa besar harta yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu power, kuasa. Kekristenan tanpa kuasa. Kekristenan tanpa gairah. Tanpa kehidupan. Sorry saya berkata seperti itu. Saya ulangi. Kekristenan tanpa kuasa. Kekristenan tanpa gairah. Dan tanpa kehidupan. Kekristenan tanpa Holy Spirit, Roh Kudus. Adalah kekristenan yang menjemukan, saudara. Karena saudara tidak bisa buat apa-apa. Karena yang buat apa-apa adalah Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau berkata, aku ingin terima kuasa itu. Aku hidup di dalam kuasa. Boleh angkat tangan saudara? Saya ingin lihat terlebih juga Tuhan. Dia berkata, wow, yang di sana aku ingin beri. Oh, yang di sana aku ingin beri. Suddenly tiba-tiba sebentar Tuhan terima, beri Anda kuasa. Dan Anda bekerja, beroperasi di dalam kuasa itu. Itulah identitas kita. Itu kekayaan sorgawi yang tidak dimiliki orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, aku tidak beri engkau yatim piatu, kata Yesus. Yatim piatu itu artinya apa? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yatim piatu itu artinya apa? Sendirian. Tidak bisa buat apa-apa, tidak punya pengharapan. Yatim piatu. Tapi aku tidak biarkan engkau yatim piatu. Yesus sudah pergi. Tapi aku beri yang lebih baik. Siapa? Pribadi Holy Spirit yang kedua. Kristus disalibkan supaya Anda dan saya diampuni dosanya. Tetapi bukan hanya diampuni, tetapi rencana Tuhan setelah Anda dan saya diampuni, Anda hidup di dalam kuasa. Wow. Dulu saya berpikir itu hanya cerita dongeng. Dulu saya berpikir mungkin pendeta saja, mungkin orang-orang tertentu saya tidak layak. Tapi kualifikasi Anda menerima kuasa adalah Yesus yang disalibkan. Dan pertobatanmu terus menerus. Hidupmu dalam kebenaran. Amin. Pak, bisa enggak orang hidup dalam kuasa, tapi hidupnya tidak hidup dalam kebenaran? Bisa. Dalam arti untuk sementara. Karena kuasa itu akan diambil. Ingat Simpson?
Ingat Simpson? Dia hidup di dalam persinahan. Dan terus menerus dia jatuh cinta dengan Delila, saudara. Delila cantik. Apa satu waktu diambil kuasa itu. Anda jangan bermain-main. Karena kuasa itu memampukan Anda untuk hidup di dalam kebenarannya. Tapi Anda harus mau untuk hidup dalam kekudusannya. Jadi bilang sama dirimu, aku mau kuasa, tapi aku mau kekudusan juga. Ngomong sama dirimu, aku mau kuasa, tapi aku mau hidup dalam kekudusan juga. Itu yang membuat saudara bertahan, tetap di dalam kuasa itu. Amin. Jadilah orang Kristen yang bergairah. Jadilah orang Kristen. Ini yang dijanjikan Tuhan. Di Kisah Para Rasul saja begitu hebat, saudara. Kuasanya. Satu kali berkhotbah Petrus, 3.000 jiwa diselamatkan. Itu Petrus. Itu hujan awal. Saudara, kalau hujan akhir saudara mau tahu, ribuan jiwa, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu jiwa itu terjadi. Saya sudah pernah lihat satu kali artikel, dan saya lihat satu hari itu bukan hanya ribuan, 3.000 jiwa, tapi puluhan ribu. Wow, saya sudah pernah lihat, saudara. Dan saya melihat tayangan pernah Reinhard Bonnke dihadiri 2 juta, 3 juta, 10 juta. Sekarang almarhum, saudara. Di Afrika ketika dia panggil orang, saya satu kehormatan, saudara, dapat impartasi dari beliau. Orang yang datang bukan ribuan, saudara. Itu orang yang berlari seperti gemuruh. Lari ke depan, saudara. Wih, saya berkata, bahaya ini, ada yang diinjak, ada yang apa. Ternyata enggak, saudara. Anda tahu, 10 juta orang yang hadir. Dan setiap kali cruciate-nya, orang yang memberi hidup selalu jutaan. Saya berkata, banggai laut jangan ketinggalan. Saya ulangi lagi, banggai laut jangan ketinggalan lawatan Tuhan. Ngomong seperti ini, saudara, Tuhan lawat juga bangkai laut. Ada satu orang, saya cerita, dia seorang penginjil dari Amerika. Saya lupa namanya, bantu saya pas tadi atau siapa yang ingat. Dan dia baru menikah, tiba-tiba seorang suami istri hamba Tuhan, Tuhan suruh pergi menginjil. Di mana? Di Afrika itu masih tahun 1800 sekian, hampir 1900. Belum ada orang kulit putih situ, belum ada penginjil pergi ke situ, saudara. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah penginjilan seperti itu, orang-orang berkata, di sana bahaya. Manusianya makan orang. Bahaya di sana. Ada gajah, ada singa, ada binatang buas. Tapi dia berkata, aku beri hidupku. Dia pergi ke sana, saudara. Singkat cerita sampai di Afrika Selatan. Di Afrika, saudara.
Dan di Afrika saat itu masih banyak hutan, kampung saudara. Tidak ada orang Kristen. Tapi dia misionaris diutus. Dia tahu. Teman-temannya bilang, kenapa kau tinggalkan kenyamananmu? Di sini kau dipercaya gereja besar. Tapi dia berkata, "Hah? Siapa?" David Livingstone. Thank you Pak Sani. David Livingstone. Saya suka yang begini. Saudara. Untung minta doa sama Pak Sari. Impartasi oles minyak banyak-banyak. Untung dengar ya. Saya beruntung dapat untung. Saudara. David Livingstone ini. Ternyata kumisnya sama dengan saya. Tapi dia lebih tebal. Rupanya yang berkumis dipakai Tuhan juga ya. David Livingstone. Kemudian dia menginjil 1 tahun tidak ada orang. 2 tahun tidak ada orang. 3 tahun tidak. Tiba dia kemudian bawa anaknya. Dia melahirkan 2 anak. Pertama perempuan. Yang kedua laki-laki. Selama kira-kira 10 tahun. Itu tidak ada 1 orang pun yang diselamatkan. Kemudian dia merasa gagal. Tuhan kok utus saya di sini? Kadang sakit malaria. Kadang sakit ini. Makannya apa adanya. Tapi tidak ada hasil. Tidak ada orang yang bertobat. Dia mulai goyah hatinya. Di hamil yang kedua istrinya. Dia mau bawa pergi ke Amerika. Hari itu lagi cuaca buruk. Dan terpaksa. Dia panggil orang-orang di kampung tidak ada yang datang. Padahal dia sudah melayani mereka begitu rupa. Dan akhirnya istrinya melahirkan. Dan dia harus memilih apakah anaknya yang mati atau ibunya yang mati. Dan istrinya memilih apa? Dia yang mati. Begitu anaknya lahir, istrinya meninggal. Apa yang terjadi? Dia kecewa. Tuhan, kau suruh saya, tapi istriku mati. Dia sangat cinta istrinya, saudara. Istrinya memang seorang pelayan Tuhan luar biasa, mendukung dia. Dia kehilangan dan seperti dia kehilangan pengharapan. Apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, saya gagal. Akhirnya dia cari jalan pulang ke Amerika membawa 2 orang anaknya. Cerita ini tidak sampai di sini. Kira-kira 10 tahun kemudian. Berapa tahun kemudian? 10 tahun kemudian. Di sebuah bar ada orang yang mabuk di sana. Hamba Tuhan ini, dia biarkan kekecewaan masuk di hatinya. Dia menjadi pemabuk. Dari satu bar pindah ke bar lain, dari satu bar pindah ke bar lain. Dan dia berkata, ada orang cerita Yesus, dia bilang, jangan cerita Yesus. Saya tidak mau dengar nama itu. Saudara, dan ini yang terjadi atas hidupnya. Dia izinkan kekecewaan masuk. Tapi Tuhan baik. Anaknya perempuan sudah tumbuh dewasa karena anaknya perempuan waktu dia datang. Dia serahkan saudara ke panti asuhan. Anak laki-lakinya juga begitu di tempat lain. Dan apa yang terjadi? Anaknya sudah besar mau menikah dengan dia jadi hamba Tuhan anak itu. Dan saudara tahu
bukan 10 tahun ya, kira-kira 20 tahun kemudian. Anak yang kecil laki-laki juga sudah jadi hamba Tuhan. Mereka berpisah bertiga. Dan waktu tengah berpisah, anak yang perempuan ini cari papanya. Dan tiba-tiba dia dapat di bara. Dan kemudian anak ini, dia bilang, Tuhan Yesus bisa menolongmu. Daripada jangan sebut nama Yesus. Jangan. Dan anak ini bilang, Papa, ini saya. Oh, papanya kaget. Ternyata anaknya sudah besar. Mereka berpelukan. Dan anaknya bilang, Papa, saya sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia berkata, hah? Kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Jangan. Saya bilang, adikku juga sudah jadi hamba Tuhan. Dan dipakai Tuhan. Saya bilang, jangan. Nanti hidupmu gagal seperti saya. Anaknya ini tidak membantah saudara. Singkat cerita, dalam masa pemulihan ayahnya, dia bawa ayahnya kembali ke Afrika setelah dia membujuk. Hari itu ada KKR dengan ratusan ribu, puluhan ribu orang, tidak disebutkan berapa. Sangat banyak. Dan seorang anak pemuda, orang Afrika, dan dia berdiri dan dia berkata, dia berkhotbah. Dan kemudian dia cerita, hari ini terjadi lawatan di Afrika. Karena ada seorang martir sekeluarga, istrinya mati di tanah ini. Saudara, dia lihat anak itu. Dia ingat mukanya, anak itu adalah anak satu-satunya yang setiap hari ikut dia. Pergi kampung, tidak ada orang, dia ikut lagi. Anak ini dengar umur 10 tahun sampai berapa 12 tahun. Mendengar dia melayani, melihat hamba Tuhan ini. Sekalipun tanpa tuayan, tapi anak ini bertumbuh di dalam mission. Saudara, orang tua itu, dia berkata, siapa itu? Bukankah anak ini? Dia bilang, iya Papa. Dan orang tua itu berlutut. Dia berkata, saya pikir saya sudah gagal. Saya pikir Tuhan gagal. Siapa yang selalu berpikir Tuhan gagal? Engkau boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Sekali lagi, engkau boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Itu artinya apa? Engkau tidak gagal, karena Tuhanmu tidak gagal. Tidak pernah gagal. Hari itu dia nangis. Anak Afrika ini dia saksikan. Bagaimana hadiah lawatan hari ini. Karena seorang misionaris, David Livingstone, yang memberikan hidupnya, keluarganya buat Injil. Dan dia berkata, saya mendengar Injil, saya kenal Tuhan. Karena David Livingstone. Dia lihat artikel hari itu. Satu kali artikel ribuan orang. Dan penginjil ini berkata, Tuhan, martirmu sudah mati. Tapi menuai ribuan jiwa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gagal. Lebih dari yang kau bayangkan, Tuhan bekerja di hati. Mungkin kalau saudara tidak lihat hasilnya.
Tapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal? Yang penting saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu melayani jangan pernah tertipu hanya ingin melihat hasil seperti yang kau mau. Karena satu orang yang menangkap hati Tuhan sanggup membuat terobosan. Saudara Bangkai Laut, bagaimana? Sulawesi Tengah, bagaimana? Jangan menyerah untuk mencintai kota ini. Jangan menyerah untuk mencintai Bangkai Laut, Bangkep, Bangkorong, Luwuk, mana lagi? Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah buat kita. Mari kita kembali Yoel saudara. Hujan awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Kalau dulu Tuhan bekerja begitu dahsyat. Saya mau berkata saya menantikan lawatan yang besar. Saya tidak puas hanya ribuan orang. Puluhan ribu. No. Saya berkata, saya deklarasikan di Makassar harus sekali ibadah 100.000 jemaat saudara. Saya hidup untuk menantikan itu. Ibadah KKR, saya berdoa sampai ada 500.000. Kalau di Afrika ada satu gereja, Henok Adebayo, saudara bisa searching. Jemaatnya berapa? 12 juta. Berapa besar gerejanya? 3 kilometer panjangnya. Dulu ada gereja sebesar itu. Lebarnya 3 kilometer, panjangnya 3 kilometer. Hei Bangkai Laut, bangun. Dunia ini sedang alami lawatan. Bangun gereja Tuhan. Ambil bagian dalam lawatan Tuhan. Buat lawatan. Jangan hanya orang menunggu dari luar. Anda yang di dalam yang buat lawatan. Sebab roh Tuhan yang sama sedang bekerja juga di Indonesia. Sedang bekerja di bangsa-bangsa. Saya satu kali mendapat undangan, tapi visa saya tidak keluar saudara. Wah saya sangat rindu pergi. Dia invite. Tapi waktunya mepet dan ini. Saya berkata sebagai jemaat di Makassar, saya akan bawa satu kali. Kalau ada mission, ada seminar, kongres dunia, saya akan bawa. Supaya saudara bisa lihat. Saudara. Di Jakarta puluhan ribu. Sudah biasa saudara. Kita pernah adakan ibadah juga di Semarang. 100.000 orang. Tapi saya tidak pernah lihat. Jutaan saudara. Bagaimana bisa 12 juta duduk. Anda bisa pikir bagaimana dia buang air kecil. Dan ibadahnya bukan sebentar, bukan 2 jam. Lama saudara. Wah. Saya bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel Musa membawa bangsa Israel. Orang 2,5 juta. Kalau bukan tiang awan dan tiang api. Kalau bukan hadirat Tuhan yang kuat. Bagaimana bisa ngatur 2,5 juta bukan? 2,5 juta. Diatur oleh Musa. Karena ada roh Tuhan. Ada hadirat Tuhan.
orang jadi tertib. Ada hadirat Tuhan, orang tersedot perhatiannya. Orang makan, orang ketemu Tuhan. Saya pernah lihat, saya pernah saksi. Jadi orangnya datang, perwakilannya, hamba Tuhan juga. Dan dia cerita seperti ini. Saya bilang, apa keistimewaan Pak Henok Adeboye? Dia berkata seperti ini, beliau doktor teologi ya, sudah sejak lama. Tapi dia orang yang sangat rendah hati. Saudara mau tahu? Dia punya bank. Dia punya pesawat. Dia punya rumah tidak ada. Dia punya mall. Seluruh kota itu ada namanya Lagos. Siapa penghuni pertama di kota itu? Siapa yang buat kota itu? Dia. Satu kali lewat bapak rohaninya. Dia punya bapak rohani orang yang tidak tamat SD, saudara. Dia ini doktor. Tapi selama ada bapak rohaninya jemaatnya 1000. Dia punya penundukan. Saya mau bilang gini. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan. Sekalipun engkau lebih tinggi dari otoritasmu. Punya penundukan. Engkau harus sabar sampai Tuhan memakaimu. Dia sangat punya penundukan, saudara. Oh, papa rohaninya pernah mengalami masa-masa Afrika. Kalau dulu saudara lihat Afrika itu, wah, orang kurus kecing. Sekarang Afrika sudah berubah. Oh, Ethiopia, Nigeria, itu di Nigeria. Lagos itu Nigeria. Saudara. Satu kali masa kekeringan, tiba-tiba Tuhan bicara kepada papa rohani dia. Saya udah lupa namanya. Coba cari siapa namanya papa rohani dari Henok Adeboye. Kalau nggak salah Abraham. Dan satu kali dia bilang gini, Tuhan ngomong ke dia. Ini supranatural, saudara. Dia bilang gini, mulai hari ini aku akan sediakan makanan di pancimu. Tapi dengan satu perjanjian. Apapun yang kau mau akan ada di panci itu. Tetapi engkau harus menutupnya. Kau harus hanya tuang air. Dan jangan pernah lihat. Tapi engkau percaya dan berdoa. Dia berdoa, Tuhan kirim ayam kalkun. Aku mau makan ayam kalkun. Saudara, tiba-tiba sebentar sudah hangat panas. Dia cium nih, oh ayam kalkun. Dia buka, saudara. Wih, ada ayamnya. Dia angkat ayam itu. Saudara, besok lagi. Tuhan, saya mau makan keju. Mau makan apa? Perjanjiannya jangan lihat. Engkau harus percaya. Perkatakan. Dia isi hanya air, saudara. Pulang jangan Anda tiru. Niru-niru, Tuhan tidak suruh. Kalau imanmu nyampe boleh. Kalau enggak, jangan marah ke Tuhan. Apa yang terjadi? Dia buka, saudara. Kejunya ada. Makanannya lebih lezat dari yang dia bikin. Demikian dipelihara hamba Tuhan ini. Mungkin hari ini engkau versinya beda. Tuhan, saya gak punya uang. Matiin. Tapi engkau dipelihara Tuhan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan. Bukankah itu juga mujizat? Tapi hari itu. Musim ke musim, bulan ke bulan terjadi.
dia lihat papa rohaninya begitu punya penundukan dengan Tuhan. Dan dia tunduk, saudara. Anda ingin orang tunduk pada Anda, tunduklah pada Tuhan. Hamba Tuhan, Anda ingin jemaatmu punya penundukan? Engkau harus punya anointing, pengurapan, penundukan pada Tuhan. Dia harus lihat Tuhan di hidupmu. Tanpa itu, saudara akan capek. Capek, saudara, jadi pelayan. Tapi kalau kau punya penundukan, punya pengurapan, menggembalakan itu suatu berkat yang besar. Suatu anugerah sukacita yang melimpah luar biasa. Karena kita melihat pertumbuhan rohani seseorang. Hidup mereka diubah, engkau bersukacita. Apa yang terjadi hari itu? Berbulan-bulan, tiba-tiba 1 bulan, saudara. 1 hari, oh dia sudah diberkati juga, mulai bagus. Dia tiba-tiba pengen tengok, saudara. Baru taruh air, begitu dia taruh air dia tengok, enggak ada. Belum masak, belum disuruh Tuhan buka. Karena dia mau tahu selama ini bagaimana caranya. Anda bisa pikir cara Tuhan. Selalu manusia ingin jadi seperti Tuhan. Salah, saudara. Berhenti mujizat. Mujizat hanya terjadi dengan iman. Kok cuma 1 orang? Mujizat hanya terjadi waktu imanmu penuh percaya pada Tuhan. Yang mustahil bagimu, buat Tuhan tidak mustahil. Yang sulit bagi saudara, buat saya dan saudara tidak sulit. Tadi kita ibadah cukup lama pagi hari. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa, saudara? Saya khotbah terlama 9 sampai jam 2. Saya khotbah sebelama itu Pak Sadi. Hah? 5 jam ya? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Saya mudah-mudahan masih dikasihi orang Lubuk Banggai. Karena khotbah 5 jam, saudara. Tapi saya khotbah begitu. Karena Tuhan sesekali, saudara. Di gereja kami juga ibadah 2 jam saja. Tapi powerful. Tapi ini pesta Tuhan. Amin. Jadi izinkan saudara dapat porsi makan spesial. Saudara setuju? Atau kita berhenti sekarang? Saya baru mulai, saudara. Wah, terima kasih Pak Sadi. Ini papanya ya? Hah? Iya, ini orang tua rohani Henok Adeboye. Wah, istrinya itu terakhir dia lihat. Berhenti mujizat. Karena perjanjiannya adalah percaya. Saya belum pulang dari sini. Saya belum pulang ke Makassar. Tiba-tiba lawatan Tuhan tadi siang. Tuhan kasih saya kado. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, punya teman karib itu teman dengan saya. Kayak saudara, Ibu Ita. Dan dia telepon ke saya. Pak Syahrul baru bicara. Dan dia berkata begini, wah saudara siap-siap dapat berkatnya. Siapa yang petani di sini? Siapa yang petani? Tidak ada petani. Pelaut semua. Siapa yang petani? Boleh angkat tangan. Ternyata banyak, jangan malu-malu. Dia bilang begini. Pak, saya diminta untuk Pak Syahrul akan memberi bibit
kepada semua petani Kristen seluruh Indonesia. Saya berkata serius, berapa limitnya? No limit. Dia nggak mau kasih uang, dia kasih benih. Saya tanya, benih apa? Terserah petani minta apa. Yang benar-benar butuh, miskin, diberi. Jadi Anda mau daftar ke gembala-gembala Anda. Ini, hamba-hamba Tuhan. Baik HGC dan gereja-gereja lain. Jangan mata Anda melotot. Jangan minta benihnya Anda pergi dagangkan. Wah, itu salah lagi. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Dia berkata, boleh pengusaha? Saya tanya, boleh pengusaha? Pengusaha enggak boleh. Pengusaha boleh bantu salurkan. Tapi enggak boleh buat dia. Enggak boleh dijual. Anda bisa mengerti ini? Jadi pengusaha bisa jadi alatnya. Saudara, saya bilang benih apa? Terserah, jagung kah, padi kah. Saya bilang, benih porang boleh enggak? Dia bilang, benih porang sudah ada yang punya. Dia sebut satu nama. Oke, yang penting saya sudah tahu, nanti saya hubungi. Jadi benih yang lain. Muka saudara sudah mulai bundar. Saudara, jangan ambil benihnya, baru saudara dagangkan. Apakah itu main-main? Saya bilang gini saudara, tanda-tanda yang seperti itu adalah nyata bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kalau Anda ngerti servis Tuhan, berkatmu unlimited. Saya simpan satu kesaksian saya. Tidak tahu kalau sebentar saudara. Henok Adeboye ini satu kali disuruh Tuhan buka hutan. Pergi ke hutan sana. Di desa Lagos. Di sana. Oh, belum namanya Lagos. Yang kasih nama Lagos ini Henok Adeboye. Tahu saudara, kalau Anda pergi ke sana, saya lihat petanya. Ini jalan Holy Spirit. Ini jalan pokoknya nama-nama rohani semua. Oh, besar-besar. Dia disuruh ke sana. Tuhan suruh dia. Awalnya 1 tahun tidak ada orang bertobat. 2 tahun tidak ada orang bertobat. 3 tahun tidak ada orang bertobat. Kalau 3 tahun tidak bertobat, Anda bilang apa? Pulang Jo. Pulang kampung Jo. Soalnya tidak ada hasil. Siapa begitu saudara? Tapi tidak. Oh, istrinya udah menyerah. Istrinya bilang apa? Jauh. Sepi, tidak ada orang. Istrinya sudah tinggalkan dia. Bukan pisah. Tapi istrinya tidak tahan. Dia berkata, sudah saya pulang dulu. Tinggal dia sendiri saudara. Saya kurang ingat tahun keberapa. Tapi yang jelas mungkin sekitar 7 atau 10 tahun. Kemudian ada sebuah peristiwa. Tiba-tiba saudara, di kampung di sebelah yang dia injili terus menerus, tidak ada yang bertobat. Jadi sahabat dia pergi sana layani orang, karena dia di tengah hutan sendirian. Kampung sebelah sana harus jalan jauh berjam-jam baru sampai kampung di sana. Dia injili, dia ajak orang datang, tidak ada yang mau. Tidak ada yang percaya Yesus. 10 tahun saudara. Doktor. Istrinya sudah pergi. Pulang kampung.
Tinggal dia sendiri, saudara. Satu kali dia pulang. Dia pulang dari sana, masuk ke hutan. Dia bicara sama macan. Macan, kau sudah jaga rumahku. Gajah, kau sudah jaga. Temannya itu gajah, macan, ular, semua binatang, saudara. Dan ada tahu, tiba-tiba dia masuk ke rumahnya. Dan dari rumahnya ada ular piton gede sekali. Masuk ke dalam rumahnya. Sehingga ular piton itu penuh di dalam rumahnya. Dan hendak menerkam dia. Dan dia bilang begini, siapa suruh kamu masuk? Saya tidak kasih izin kau masuk. Dan dia bilang, demi nama Tuhan Yesus, engkau harus bayar harga mati hari ini. Karena kau berani masuk ke rumahku tanpa saya izinkan. Ularnya mati, saudara. Prak, prak, prak. Anda bilang, bisakah? Yang ada orang kalau menghadapi begitu lari terbirit-birit. Baru tantangan sedikit pelayanan sudah lari mundur. Tahukah saudara, makin sulit kemuliaan Tuhan makin besar. Makin sulit Anda ditempa untuk preparing sebuah yang lebih besar. Tidak pernah janji Tuhan yang besar ditaruh dengan instan tanpa proses. Proses mempersiapkan engkau punya iman yang gede. Karena untuk sebuah lawatan yang besar, untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang besar, dibutuhkan kapasitas karakter iman saudara yang juga besar. Dan masa persiapan itu begitu penting. Tuhan tidak bekerja secara kasat mata, tapi Tuhan sedang bekerja di dalammu. Kalau kau sedang menantikan janji Tuhan, engkau belum melihat buahnya dalam pelayananmu, dalam keluargamu, tetap stay dalam janji Tuhan, sebab janji Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana jalan ceritanya? Satu masalah, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa angkat karena terlalu berat ular itu. Mati di dalam rumah. Tiba-tiba dia pikir gini, ya sudah, saya minta orang-orang kampung datang. Dan dia bawalah sekampung, dan dia bilang begini, ular piton itu masuk ke rumahku dan dia mati di dalam. Saya perkatakan begini, semua orang kampung bilang apa? Hei, tidak mungkin. Tapi betul. Bagaimana caranya dia mati? Saya berdoa dan dia mati. Dia berkata, kalau betul kau berdoa dan dia mati di dalam rumahmu, dia berkata apa? Saya mau ikut engkau. Saya mau ikut Yesus. Ayo mari. Satu kampung datang, saudara. Laki-laki, ibu-ibu ikut juga nimbrung. Karena ibu-ibu suka gosip, saudara. Tapi ibu-ibu lu baik-baik. Itu Afrika, saudara. Dan kali ini dia lihat, saudara. Wah, besar sekali. Ini ular yang paling ditakuti. Apa yang terjadi? Heboh. Dan mereka gotong royong. Angkat ular itu keluar. Oh, terjadi gempa-gemparan di kampung. Satu kampung dilawat Tuhan. Tidak cukup satu kampung. Kampung berikutnya dilawat Tuhan. Tidak cukup satu kampung. Kampung berikutnya dilawat Tuhan. Semua berhala dibawa, saudara, ke depan. Dia harus menunggu. Daud setelah diurapi dia tunggu sampai Goliat. Goliat tidak ada yang bisa, semua takut sembunyi.
Jadi Kristen jangan suka ikut-ikutan. Kalau orang lain tidak sungguh-sungguh, Anda tidak sungguh-sungguh juga. Oh, orang lain tidak melayani, saya juga tidak mau melayani. Oh, orang lain tidak ini, saya juga. Tidak boleh. Justru di saat orang lain takut, pahlawan akan muncul ke depan. Siapakah yang berani menghina Allah Israel yang hidup? Daud muncul, Goliat bilang Daud bawa tongkat kecil-kecil dia. Dan dia bawa 5 batu, saudara. Kalau saudara baca di 1 Samuel 17, kita udah usah baca. 5 batu punya arti, tongkat punya arti. Tongkat itu artinya apa? Otoritas dan urapan Tuhan. Saya bilang, saudara punya Roh Kudus. Kalau Daud harus bawa tongkat, Anda sudah punya tongkat urapan itu di hidupmu, yang mengajar dan mendidikmu setiap hari. Kuasa Roh Kudus itu ada. 5 batu, saudara. Langsung Goliat bilang begini, kamu kira anjing ke aku? Seorang yang ditakuti seluruh Israel, Saul saja takut. Siapa yang selalu bilang begini? Wih, raja saja takut, apalagi saya. Saudara punya iman terlalu kecil. Saya berharap Anda bilang, jangan pergi ke gunung itu, setan yang besar. Anda imanmu terlalu kecil. Justru orang yang tidak berani ke sana, Anda pergi menginjil di situ. Kenapa? Karena Tuhanmu lebih besar. Selamatkan satu kampung, selamatkan satu pulau. Saudara, saya suka dengan gayanya Daud. Dan dia bilang, Goliat bilang, kamu kira anjing ke aku? Sehingga aku bawa tongkat. Secara spirit, sekalipun Goliat tinggi, tapi dia sudah tunduk di bawah pengurapan Tuhan. Jangan pernah besarkan iblis, masalahmu, tantanganmu, gunung saudara, Goliat saudara. Kenapa? Kalau engkau penuh dengan roh, maka firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga. Jadi begitu Anda tahu Anda penuh dengan roh, Anda tahu Anda punya identitas, Anda tahu bahwa Tuhan ada di dalammu dan engkau ada di dalam Tuhan. Roh jahat, masalahmu, kenali siapa engkau. Dan itu waktunya untuk mujizat Tuhan terjadi. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebut roh apa? Asalkan dia punya nama. Roh, huruf besar. Roh Kudus di dalam rohmu, di dalammu, itu lebih besar. Jadi saya mau berkata, ketika masalah besar terjadi, iblis, engkau harus kenali rohku lebih besar. Amin. Mujizat Tuhan lebih besar, imanmu harus sampai ke sana. Kekristenan itu, firman Tuhan berkata, dengan apakah kamu mengalahkan dunia ini? Dengan apa? Iman kita. Harusnya kehidupan kekristenan begitu bergairah, karena Anda setiap hari berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan, satu kemenangan demi kemenangan. Anda lompat pada kemenangan berikutnya. Itu kekristenan, saudara. Itu kekristenan. Dengan apakah? Dengan iman kita. Orang minta mujizat yang besar, tapi tidak mau tantangan yang besar. Orang minta dipakai Tuhan luar biasa, seperti nabi-nabi yang besar, tapi dia mau tantangannya kecil. Nabi yang besar
Satu kali waktu saya masih remaja, saudara, saya pertama dipakai Tuhan. Tuhan bilang gini, saya sedang ngalamin tantangan besar. Tuhan bilang, nabi yang besar terlihat dari tantangan yang besar. Nabi kecil, tantangannya kecil. Tantangannya kecil, nabi kecil. Anda mulai tertawa, iya ya saya bodoh ya. Itu harusnya Tuhan beri saya destiny yang besar. Tapi saya takut. Jangan takut saudara. Hari itu mulai satu kampung ke kampung yang lain. Orang berkumpul dari hutan cuma dia sendiri menjadi kota. Hari ini jemaatnya adalah setengah daripada negara kota. Jumlah manusia di kota itu, jumlah manusia di Lagos kalah saudara Jakarta. Jakarta 10 juta saja. Anda tahu jumlah manusia di Lagos berapa? Berapa? 25 juta. Anda searching. 25 juta. Tapi 12 juta. Dengan ribuan cabang. Karena ada seorang Henok Adeboye yang rendah hati. Bajunya sederhana. Tapi pesawatnya bukan 1-2 saudara. Wah, orang datang bawa sana. Saya kenal satu orang datang dan dia cerita ke saya. Orang bawa dolar itu bukan pakai tas kresek, saudara. Bag begini, pakai dorong pakai troli. 1 bag, 2 bag, 3 bag. Pendetanya cuma begini. Ya, dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus berkati, amin. Simple. Tapi semua orang percaya bahwa dia punya pengurapan yang begitu luar biasa. Tapi dia mengawalinya dengan sendiri. Dia mengawalinya. Dia berkata, hatiku tidak tertuju pada uang. Anda mau tahu, saya kasih tahu sebuah rahasia yang buat saya kaget. Afrika itu bekas jajahan Inggris. Benar? Dan salah satu jemaatnya adalah, Anda mau tahu? Anda mau tahu? Kita beritahu besok. Adalah Ratu Inggris. Punya perpuluhan masuk ke gereja itu. Kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan? Anda terlambat lagi. Kalau dengar yang begitu nyambar saudara. Begitu saya dengar saudara, lagi saya jamu makan orangnya, saya langsung bangkit. Yes! Aku mau itu Tuhan. Begitu saudara, berikan buatku juga. Untuk kemuliaan namamu. Jangan dianjain. Karena apa yang kau perkatakan, itu yang kau terima. Begitu caranya orang menerima. Kalau ada dapat orang-orang kau bilang, Tuhan aku mau seperti itu. Bawa masuk di hidupku, bawa masuk. Jangan ada jaim. Diam-diam saja. Gak dapat apa-apa. Sampai Tuhan datang juga gak dapat apa-apa. Karena engkau diikat oleh iman dan perkataanmu. Begitu caranya. Anda harus diajar jadi pintar saudara. Saudara tahukah agree perjanjian sorga materainya apa? Holy Spirit, darah Yesus. Tapi perjanjian legalitasnya adalah imanmu. Jadi kalau imanmu, saudara, Anda ingin, Anda akan sampai di mana? Adalah bergantung dari imanmu. Batasanmu adalah imanmu.
Jadi imanmu tidak terbatas. Seluas itu Tuhan akan bawa engkau. Oh, Anda terlambat lagi, saudara. Ini Henok Adeboye, saudara. Sederhana. Tapi wow, anointingnya. Hari ini mungkin sudah hampir 80 umurnya, 70 lebih barangkali. Jemaatnya 12 juta. Kalau dia buat kongres yang hadir seluruh dunia. Ibadahnya. Mau tahu ibadahnya berapa lama? Mau tahu? Mau tahu? Mau? Atau besok saja? Atau nanti saya datang kembali? Mau? Ibadahnya minimal 7 hari. 7 malam. Dan dia beri makan setiap orang yang hadir. Berlimpah makanannya. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Orang-orang ketika dia berita firman, orang-orang yang sakit tiba-tiba sembuh sendiri berlari. I'm healed, I'm healed. Saya disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba di sana yang kursi roda, dia buang kursi rodanya. Orang udah biasa, saudara. Nggak pergi tengok. Masing-masing dengan Tuhan. Udah biasa. Saya berdoa, gereja Tuhan dibangkit seperti itu. Saya berdoa, Anda sampai di level seperti itu. Saya berdoa, khusus HGC, Anda harus tarik dirimu sampai ke sana. Kalau Anda sudah punya cukup, saya akan bawa ke sana, saudara. Tapi Anda harus punya iman yang cukup, levelmu, saudara. Kalau enggak saya nggak bisa. Nanti Anda cuma melongo-melongo, nggak nangkap apa yang Tuhan mau, nggak bawa apinya. Saya mau bawa orang yang setelah terima lawatan seperti hari ini saya sudah datang. Saya mau lihat gereja berkembang nggak, dipakai Tuhan nggak. Kalau enggak Anda mau, nothing, sia-sia. Saya mau invest kepada lahan yang subur. Itu prinsip kerajaan surga. Saya ajari jemaat di Makassar. Lihat buahnya. Kalau mereka lagi KKR seperti ini, mereka pengusaha di sana pintar. Dia nggak ikut, dia telepon satu-satu, dia tanya, bagaimana di sana? Bagaimana di sana? Bagaimana di sana? Saya tidak perlu minta, saudara. Kalau lahannya subur, Roh Kudus bekerja. Mereka transfer, saudara, untuk biaya ini. Apa yang terjadi? Imanmu harus nyampe, saudara. Seberapa besar Tuhan bekerja, seberapa besar iman. Seberapa jauh Tuhan bekerja, sejauh imanmu. Di mana Tuhan akan bawa, sejauh imanmu engkau akan tiba di sana. Kira pakaya syaka. 24, Yoel 2 ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Wow. Lihat, ketika hujan awal dan hujan akhir turun,
Ini juga dampaknya selain saudara, orang-orang diselamatkan orang-orang ini. Tetapi ada terjadi, yaitu sebuah kelimpahan, yaitu tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan anggur, dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Wow, wow, wow. Saudara belum dengar? Saya setiap kali melihat roh Tuhan bekerja, I'm ready. Saya ready, saudara. Kenapa? Tempat-tempat pengirikanku akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat pemerasanku akan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar kukirim di antara kamu. Saudara, Tuhan akan pulihkan tahun-tahun sulitmu. Tahun kemarin mungkin Anda sulit. Tapi siapa yang berkata tahun ini adalah tahun pemulihan bagiku? Wow, saya adalah lagi simpan satu kesaksian, saudara. Lagi nawar. Boleh nggak saksi? Kira pakai ya. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kau tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Pegang janji ini, saudara. Pegang janji ini. Pegang janji ini. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Kita Israel rohani, saudara. Tuhan ada di antara kita. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow! Iblis, kau tidak bisa membuat malu lagi anak-anak Tuhan di kota Balut. Hari ini adalah hari pembalikan keadaan. Hari ini adalah hari pemulihan. Balut, anak-anak Tuhan, engkau tidak akan malu lagi. Ini janji Tuhan. Oke, saya bersaksi. Tapi saya minta tolong ketika saya bersaksi, ada dua hal. Jangan ada yang berkata, Pak Hendrik hebat. Jangan ada yang memuji manusia. Jangan juga uangmu, matamu ke berkat. Matamu harus ke Tuhan. Ini firman Tuhan berkata bahwa ada kelimpahan
Kemarin saya perlihatkan kepada Ibu Amel, sebelum saya datang di sini, saya hari ini era teknologi, saudara. Jadi dunia itu semua teknologi. Saudara tahu tidak ada batasan lagi benua, kota, negara. Dan uang yang paling banyak itu di teknologi. Sembunyikan hamba Tuhan di belakang salibmu. Saya memulai tanggal 30 bulan 9. Seorang teman bilang, saya ketemu dia, orang kaya. Saya diperkenalkan, saudara, seluruh dunia. Dia kaya sekali. Dan dia menggerakkan seluruh dunia dengan teman-temannya dalam satu sistem. Dan dia selalu beli sesuatu. Jadi harganya tadinya berapa, tiba-tiba naik. Dan di harga berapa, selalu kita sepakat untuk jual sama-sama. Dan dia komando seperti itu. Saya mau tanya, kalau permintaan banyak, hukum pasarnya apa? Pasti harga naik. Saya dilingkan dengan orang itu. Saya cerita, dia cerita ke saya. Sebelum tanggal 30 itu. Dan saya bilang, Tuhan, apa ini dari Engkau? Dia bilang, masuk. Dan saya masuk, saudara. Anda mau tahu? Saya ini saya bilang awalnya cuma iseng-iseng saja. Kasih modal kecil ya sudah. Nggak tahu. Modelnya $1.600 saja. Itu 24 juta sekian lah. Sedikit. Saya nggak mau ratusan juta, miliaran, enggak, saudara. Tapi ini saya saksikan. Ini saya saksikan. Hanya dalam waktu sampai dengan hari ini, dari uang 1.600 sampai tanggal 8, saya sama-sama dengan dia. 1.600 jadi 4.100. Saya hitung kalau sampai 1 bulan lebih kira-kira dapat dari 1.600 bisa menjadi 15.000. Satu hari 2 kali sudah. Sepuluh kali lipat setiap bulan. Teman saya itu kaya diberkati. Dia bilang, Pak Gem, coba. Saya bilang, benar kan Anda? Dia bilang, iya, nanti saya kasih kenal. Makanya orang, tapi saya mau bilang gini, saya harus bawa korban. Sebelumnya saya punya usaha, saudara. Dan orang ada yang buat sesuatu. Dan Tuhan bilang apa? Kasih firman saya. Kalau orang suruh kau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saya mengalah. Ambil saja. Saya pindah. Ambil kontrakku. Ambil saja, tidak apa-apa. Anda mau begitu? Para pebisnis, bisnismu diambil, mau mengalah atau mau berantem? Mau urusan polisi? Siap untuk rugi? Untuk jadi berkat? Oh jangan Pak, saya harus laporkan polisi. Anda tidak pikul salib, yang the best tidak pernah keluar. Saya harus rela. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi setelah itu Tuhan beri tambang. Bukan 1, 5. Tuhan beri bisnis ini. Tambang nikel. Tuhan sedang beri tambang batu bara lagi. Setelah itu hanya insidental, saudara. Apa saya punya uang? Enggak. Orang kasih.
Ambil mie pagem. Kasih hidup saya punya. Ambil mie pagem. Kita yang kelola pasti bagus. Padahal dia nggak tahu uang saya juga terbatas. Tapi ketika saudara tidak terbatas, waktu imanmu nyampe jauh. Saudara, saya nggak tahu. Kerja tambang itu bukan pekerjaan saya. Saya kerjanya IT, restoran, hotel, besi, toko. Itu sudah. Tambang nggak tahu, nggak pernah. Tapi kalau Tuhan suruh saya mau. Imanmu harus nyampe sana, saudara. Apalagi pertanianmu, apalagi keluargamu, saudara, apalagi tokomu, apalagi yang lain. Imanmu harus nyampe. Kenapa belum dijawab doamu? Biasanya suami istri begini, sudah susah, sudah masalah, apa yang terjadi? Bukan hidup rukun suami istri. Bertengkar, saling maki, saling ini. Di gereja baru dia baik-baik. Mulai senggol saudara, istri saudara, suami saudara. Bertobat yuk. Anda mau teriak, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang saya nggak bisa langgar firman-Ku. Firman-Mu berkata waktu orang duduk diam, waktu engkau sepakat, dua orang sepakat, aku akan perintahkan berkat. Tidak usah teriak berkat. Waktu engkau sepakat suami istri, Tuhan perintahkan berkat. Mau saudara dipakai Tuhan? Jangan tengkar di dalam gereja. Di luar gereja juga jangan tengkar. Baik-baik. Jangan bilang dia salah, saya salah. Anda dua-dua dapat. Tidak ada berkatnya. Hidup baik-baik. Saling mengalah. Waktu seperti itu, Tuhan berkata, aku perintahkan berkat. Amin. Jadi gembala jangan miring kanan, miring kiri. Semua harus sama kau sayangi. Saya miring Pak, karena kan dia donatur. Saya miring Pak, kalau tidak nanti dia marah. Anda miring, Anda yang diajar gembalanya. Gak bisa saudara. Harus punya submission. Penundukan saudara. Berkat Tuhan besar malam hari ini. Saya berhenti firman Tuhan. Siapa yang mau berkata Tuhan, bangkitkan imanku. Tuhan, kerja di hidupku. Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, tolongin aku. Tuhan, aku sudah capek miskin. Aku sudah capek begini-begini. Aku sudah capek terus dalam pergumulan. Tuhan berkata mulai sepakat suami istri. Mulai sepakat dengan gembalamu. Kalau gembala bilang jangan, ya jangan. Sekalipun pelayanan. Mulai sepakat saudara. Dan waktu Anda sepakat, Anda lihat Tuhan perintahkan berkatnya. Waktu saya sepakat dengan mama saya, dan saya selalu menjaga kesepakatan. Anak saya itu tahu, kalau dia bicara sesuatu, saya bilang tidak nak. Istri saya kalau berkata ini. Dan saya bilang belum, waktunya tidak. Mereka naik banding. Anda tahu naik bandingnya kemana?
ke mama saya. Karena dia tahu kalau mama saya ngomong, saya bagaimanapun harus bilang ya mama. Suka tidak suka saya bilang ya. Kenapa jemaat bisa submission? Mereka nggak ada yang tengkaran. Mereka punya pendudukan. Itu bisa ngalir kalau saya sendiri punya kehidupan begitu. Suami istri, hargai suamimu sebagai kepala keluarga. Sehebat apapun Anda. Kalau Anda punya suami sabar, mengucap syukurlah. Anda lebih lincah, Anda harus berkata, saya harus tunggu suamiku. Gak bisa bilang, kenapa kau lama sekali? Anda yang harus menyesuaikan sama-sama. Suami ibu bilang, jangan buat saudara. Saya banyak melihat istri diberkati, tapi berkatnya hanya menetes sedikit. Ujungnya masalah. Karena tidak pernah istri jadi kepala. Perempuan baru kerja sedikit, baru ini sudah merasa saya lebih hebat, saya lebih rajin. Kau cuma begini-begini saja. Anda pantasan suamimu tidak bisa diberkati. Karena Anda yang melampaui. Dan suami juga tidak mau jadi pemimpin, otoritas. Anda punya otoritas waktu Anda tunduk pada Tuhan. Kalau hidupmu tidak tunduk pada Tuhan, pada hantu, mabuk, minum, kenajisan. Bagaimana Anda mau istrimu tunduk, saudara? Penuh dengan makian. Hei, kena dia. Pantasan tidak ada berkat, saudara. Karena berkat diturunkan waktu orang hidup berdamai. Itu bukan hanya biasa-biasa, tapi benar-benar hatimu lengket dengan istrimu. Istri juga begitu. Saudara mau tundukkan kepala, berkat Tuhan mengalir. Semua pelayan, semua diaken, semua majelis. Jangan semua pengusaha, jangan Anda yang setel gembalamu. Gereja hancur kalau seperti itu. Anda harus punya submission kepada gembala. Gembala harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena berkat selalu dari kepala. Dan semua turun. Rumah tangga, wanita yang hebat. Saya pernah mendoakan seseorang, saudara. Istrinya itu pengusaha luar biasa. Suaminya hanya kerja biasa, saudara. Tapi setelah saya bilang begini, istrinya kemudian belajar tunduk dengan suamimu. Penghasilannya, anggaplah penghasilan istrinya 50 juta satu bulan. Suaminya kasihan cuma 3 juta, 5 juta. Jauh bumi dan langit, saudara. Tapi tiba-tiba berkata, oh istrinya sangat dominan. Tapi suaminya super sabar. Istrinya super aktif. Apalagi gaji tinggi. Apa yang terjadi kalau begitu? Berkat tidak bisa turun, saudara. Tidak bisa, uang habis terus. Kenapa dimakan belalang pelahap? Terima tapi tidak ada tinggal karena strukturnya tidak benar. Karena berkat Tuhan selalu harus strukturnya benar. Yaitu dari kepala. Dari suami. Karena suami yang dipilih. Hari itu istrinya selalu berubah. Bertobat. Ada apa-apa tanya suaminya. Ada apa-apa dia dengar apa kata suaminya. Dia hargai. Terlebih di depan orang. Anda mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba
dia dililingkan dengan istana presiden. Dan dia dapat pekerjaan yang banyak. Suaminya saudara, istrinya 50 juta penghasilannya kecil. Suaminya diberkati begitu luar biasa. Saya mau tanya, itu cara Tuhan memberkati. Amin. Rumah tangga damai sejahtera. Harus ingat strukturnya. Tapi orang bangkai laut semua baik-baik. Itu di sana. Di sini tidak ada. Semua bangkai laut, ibu-ibunya baik-baik. Amin. Amin. Kok suaranya ibu-ibu nggak ada? Bapaknya senyum penuh dengan arti. Amin. Jangan bapak yang amin kan saudara. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kesaksian saya seperti itu bukan 1, 2. Simple. Kita follow Jesus, blessing from God. Kalau saudara follow Jesus, saudara mesti follow firman-Nya. Mesti ikut firman-Nya. Firman itu jangan dibolak-balik saudara. Kira bakaya syana. Bayu boleh bantu pujian. Saudara, hari ini spesial. Tuhan taruh kerinduan di hatiku untuk saudara yang mau berkata, Tuhan, aku berikan hidupku sungguh-sungguh. Aku mau berjalan dengan iman. Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini hidupku, pakai seutuhnya. Dan apapun masalahmu, sekalian saudara, datang ke depan. Kau sakit, datang ke altarnya. Biarkan Tuhan menyembuhkan saudara. Saya undang ke depan saudara. Dengan cepat. Dengan cepat saudara. Saudara yang mau didoakan dengan cepat maju. Hatiku dan jiwaku. Engkau yang waktu dengar firman,